Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Berjumpa warahmatullahi lagi wabarakatuh. dengan senior LPMP NTB Bisa Bincang Santai bersama saya di sini Bang Yos. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini adalah Kepala SMA Negeri 2 Mataram. Sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita kali ini, di tengah-tengah kesibukan beliau. Telah hadir di sini kesempatan ini Bapak Dr. Randus Haji Aropik MM Pak G. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat. Sebelumnya mungkin ini Pak, apa namanya SMA 2. Kita tetanggaan ini Pak. Jadi walaupun tetanggaan kadang-kadang jarang bertemu Pak ya, karena kesibukan Pak Kepala. Di SMA 2 sudah lumayan lama Bapak? Saya bertugas. baru 4 bulan, 5 bulan berjalan ini. Oh, baru 5 bulan. Ya. Berarti proses pandemi sebelum di SMA 2 Sebelumnya di mana di Pak? SMA 5 Mataram. SMA 5. Yeah. Oke. Kemudian ini Pak, kita lanjut ini. Kami ingin mengenal lebih dekat lagi terkait SMA 2 Pak. Karena selama ini kita lihat sekolah kita ini lumayan ini apa istilahnya, kita dengar informasinya prestasi dan siswanya lumayan banyak. Jumlah siswa kita Pak kira-kira untuk saat ini selama Bapak menjabat. Baik, jadi SMA Negeri 2 Mataram yang selama ini anak-anak memanggil dengan Semanda. Semanda Mataram. Nama kerennya Pak ya, Semanda ya. Jadi Semanda gitu. Saat ini kami punya siswa itu jumlahnya 1.251. Itu data Dapodik kita, 1.251. 1.251 itu terdiri dari 36 rombongan belajar. 36 rombel. Ya. Kelas 10-nya 12 rombel, kelas 11 12 rombel juga, demikian juga dengan kelas 12. Jadi itu rombel penuh, rombel paling banyak di negeri ini. Jadi di sekolah SMA itu diizinkan paling banyak itu 36 rombel. 36. Kemudian masing-masing rombel paling banyak 36 siswa. Baik. Jadi kalau dibilang tadi di negeri ini lumayan besar juga Pak ya siswa kita ya di SMA 2 ya. Kami di Mataram insya Allah yang terbanyak siswa kami, termasuk mungkin di NTB. Itu paling banyak. Ya, lanjut Pak, pertanyaan berikut nih. Dengan jumlah siswa yang lumayan banyak ini Pak, bagaimana pengelolaan pembelajaran di masa-masa pandemi itu yang diterapkan di Semanda Pak? Kemarin waktu pandemi itu, karena saya di Semanda itu mulai bulan Agustus pada bulan itu juga di 2021, pada saat itu kami sudah diizinkan untuk PTM terbatas. PTM terbatas itu kami punya 3 istilah. Ada istilahnya shifting itu gantian pagi siang. Ada istilah blocking itu di blok kelas 10, 11, 12 atau bloknya jurusan MIPA, jurusan IPS, beda-beda. Ada juga namanya sliding. Ini apa namanya kalau istilah-istilahnya seperti di sepak bola jadinya Pak. Sliding. Itu sliding itu gimana Pak? Sliding itu begini, jadi shift 1 itu mereka datang jam 7. Jam 7 langsung masuk kelas. Mereka sudah berada di dalam kelas. Kemudian shift 2 datang jam 8. Ketika datang itulah maka mereka tidak pernah ketemu. Jadi di sana ketika yang shift 2 datang, yang shift 1 sudah berada dalam kelas. Kemudian mereka berada di kelas semuanya. Nanti yang shift 1 pulang duluan, yang shift 2 pulang belakangan. Jadi siswa tidak bisa ketemu Pak ya, walaupun tidak ketemu. Karena memang fokus itu yang dihindari adalah kerumunan, ketemuan. Karena kalau siswa yang namanya siswa kalau sudah istilahnya jam istirahat, kadang-kadang mereka abai ya Pak. Betul. Nah itu gimana kira-kira ini? Tetap kita ingatkan. Jadi untuk pembelajaran pada waktu pandemi ini memang yang disarankan oleh Dikbud itu 3M. Memakai masker itu wajib hukumnya. Betul, Pak. Dan kami sudah terbiasa, termasuk anak-anak sudah terbiasa itu.
Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun, pakai hand Hand sanitizer, itu juga sudah terbiasa karena kami siapkan. Iya. Di pintu masuk kita siapkan, di depan kelas kita siapkan, di mana-mana ada untuk cuci tangan itu. Pakai sabun, pakai hand sanitizer kami siap. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak itu kalau waktu pembelajaran kursinya kita jarang-jarangkan. Iya, ada jarak, Pak, ya. Ya, jarak-jarak. Karena memang kita diizinkan hanya diisi setengahnya. Jadi kalau 36 isi kelas, maka 18 itu pagi, 18-nya Ini siang. dibagi dua, Pak, ya. Iya, rombelannya. jadi di dalam kelas itu tetap berjarak. Itu yang kami lakukan. Berikutnya, Pak, untuk semester bulan Januari nanti, kira-kira persiapan apa yang dilakukan menghadapi pembelajaran tatap muka penuh? Kan Ya. ada edaran nih, Pak, dari Oke. dinas kan akan ada tatap muka penuh. Itu seperti apa, Betul. Pak, persiapan di Jadi Semanda? untuk semester genap besok kami sudah diperkenankan untuk PTM penuh, tetapi dimulai dengan simulasi dulu. Tanggal 3 sampai rencananya tanggal 3 sampai 31 Januari itu kita akan simulasi PTM penuh. Itu nanti akan dijadwalkan oleh KCD. KCD itu KCD itu cabang dinas yang akan menjadwalkan itu. Jadwal itu dibuat apabila ada sekolah yang berdekatan, mungkin akan dibuat jadwalnya sehingga tidak bertemu pada satu hari yang sama. Antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Betul. Kalau kita kan kayaknya kalau SMA 2 Mataram, alhamdulillah tidak ada sekolah yang berdekatan. tetangganya, Pak, ya. Mudah-mudahan karena tidak ada sekolah yang berdekatan, kami bisa masuk setiap hari. Oh, nggih, mudah-mudahan, Pak, kita doakan karena lumayan ini sih siswa-siswa kalau belajar dari rumah itu, Pak. Kemudian rombel, terkait rombel tadi kita jumlahnya lumayan besar, Pak. Rombel yang ada di Semanda itu 36 36. Oh iya. 36 rombel. Kemudian menghadapi yang 36 rombel nih, Pak. Kira-kira tenaga pendidik atau guru-guru kita yang untuk memfasilitasi peserta didik kita yang sekian rombel itu kira-kira berapa, Pak? Kami punya tenaga pendidik itu yang ASN banyaknya 51 orang. 51. Nah, tentu saja kalau ASN saja kurang, maka ada tenaga pendidik kami yang non ASN itu banyaknya ada 26 orang, sehingga kami punya tenaga pendidik itu banyaknya 77 orang, dan itu alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup mengakomodir ini semua, Pak, ya, karena memang untuk ASN itu ada beban kerja itu sebanyak 24 jam itu cukup. Alhamdulillah kami tenaga pendidik tercukupi. Selanjutnya, Pak, dengan jumlah guru yang sekian yang sudah Bapak sebutkan, kayaknya sudah mencukupi ya untuk mata pelajaran atau JP siswa yang peserta di Semanda. Kemudian prestasi, Pak, baik dari siswa ataupun guru-guru kita. Baik, di Semanda. Prestasi, saya mulai dari prestasi guru. Kalau guru itu memang selama ini tidak banyak event lomba-lomba atau kejuaraan yang diadakan. Apalagi masa pandemi. Maka guru-guru kami kalau ditanya prestasi, mungkin prestasinya lebih pada menulis buku. Ya, ada beberapa guru-guru kami, terutama guru-guru bahasa itu produktif sekali menulis buku. Yang buku itu kemudian diterbitkan, ada yang kemudian ditaruh di perpustakaan, ada juga yang diedarkan pada kawan-kawan sesama guru mapelnya. Itu untuk guru. Tapi kalau untuk lomba-lomba yang sifatnya kejuaraan pada masa pandemi ini hampir tidak ada. Tidak ada, Pak, ya. Kalau prestasi siswa itu ada dua jenis. Ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik. Prestasi akademik lebih pada lomba-lomba yang sifatnya akademik. Betul. Ada olimpiade MIPA, IPS dan seterusnya. Semanda
sempat meraih tetapi hanya sampai di tingkat provinsi. Untuk akademiknya. Belum pernah ada yang sampai ke tingkat nasional. Mudah-mudahan Untuk Pak, yang nanti, Pak. akademik. Betul. Tapi yang non akademik itu banyak yang sudah sampai ke nasional. Alhamdulillah. Termasuk misalnya ekskul itu misalnya bela diri itu sampai ada yang ke nasional. Iya, kami lihat juga di Semanda itu kayaknya aktif sekali ya Pak ya terkait Iya, ekstrakurikulernya. ekstrakurikuler kami punya 23 ekskul. 23 ekskul. Iya. Sepak bola ada tuh Pak. Futsal Futsal ya. saat ini ya. Jadi Oke. ada yang bersifat olahraga, ada futsal, ada basket, ada bulu tangkis, ada voli, ada bela diri, ada yang bersifat seni, ada seni tari, seni drama, seni teater, ada paduan suara dan sebagainya. Ada paskib, ada pramuka, ada PKS. PKS itu keamanan sekolah. Oh iya. Oke Pak, boleh Pak sambil kita minum dulu Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian ini yang menarik kayaknya nih Pak. Ini kita dari pemerintah pusat maupun Pemprov, Pemda sangat-sangat menerapkan terkait prokes ini Pak. Misalkan ini di Semanda kan tidak menutup kemungkinan tuh Pak. Siswa kita kan ada aja yang kadang-kadang ya sedikit inilah kenakalan remaja atau apa yang melanggar prokes. Kira-kira apa yang dilakukan kontrol terkait hal tersebut Pak? Gini, jadi anak-anak termasuk kami masyarakat sekolah itu sesungguhnya dengan panjangnya masa pandemi ini kami pada prokes itu sudah sangat akrab sehingga wahai bapak-bapak pemerintah, bapak-bapak tidak perlu khawatir Betul. Bahwa akan ada pelanggaran prokes di sekolah. Sudah terbiasa. Kalau pelanggaran mungkin tidak, tetapi memang tetap harus kita waspada. Dulu waktu awal-awal itu kan kita diminta 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sekarang ini ketika akan PTM penuh, 3M itu jadi 5M. Jadi 5 sekarang ya, Pak. Selain menjaga jarak, maka kita siswa semua saja yang ada di sekolah itu harus menghindari kerumunan. Kemudian mengurangi mobilitas. Jadi karena itu amanah, insya Allah akan kita laksanakan. Dan selama ini kepatuhan anak-anak terhadap prokes itu tinggi. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ini Pak, kan di sekolah ada kantin Pak. Anak-anak kita kadang-kadang ya walaupun mungkin masa pandemi kita lapar juga Pak, menjaga imun kan harus tetap dalam kondisi sehat Pak. Jadi bisa bagaimana pengelolaan kantin kita di sekolah ini Pak, di Semanda? Jadi ini kantin itu juga sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena begini, satu, tidak semua anak itu akan belanja di kantin. Karena ada orang tua yang sudah menyadari itu. Maka mereka membawa bekal. Kemudian yang kedua, upaya yang dilakukan sekolah adalah memecah kemungkinan kerumunan. Jadi kantin itu kita pecah di berbagai sudut, di berbagai titik, di berbagai area sekolah itu, sehingga akan tidak memungkinkan anak untuk kerumunan di satu tempat. Jadi kalau hari biasa itu satu tempat Pak, selama pandemi ini jadi dipecah jadi beberapa titik gitu kan? Ya, jarak-jaraknya pokoknya berjarak sehingga kerumunan itu akan bisa diminimalisir. Kemudian yang berikutnya, tidak kita berikan tempat anak untuk mengkonsumsi apa yang dibeli di kantin itu dikonsumsi di situ. Jadi pick up, beli pergi, sehingga itulah cara kami supaya tidak ada kerumunan. Jadi kantin juga tidak perlu dikhawatirkan. Alhamdulillah aman, aman ya berarti ya. Sudah siap sekali ini menghadapi. Siap, insya Allah siap. PTM penuh ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya Pak ini dewasa ini kan kita lumayan ya melihat bagaimana siswa atau peserta kita mungkin tidak di sini terkait karakter ini Pak. Bagaimana pengimplementasian nilai-nilai karakter pendidikan berkarakter yang mungkin pesan atau amanah dari Kementerian Pendidikan juga seperti itu Pak. Bagaimana mengamanatkan pendidikan atau peserta didik itu mempunyai karakter. Baik. Kalau di sekolah SMA Anda seperti apa Pak?
Ya, jadi begini, implementasinya. karakter itu sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Karena apa? Kalau kita bicara karakter, maka kita harus mulai dari tujuan pendidikan nasional kita. Betul. Jadi ini yang sering dilupakan orang. Seolah-olah sekolah itu tujuannya apa sih? Supaya pinter. Bukan hanya pinter saja. Jadi tujuan pendidikan nasional itu yang pertama agar peserta didik itu beriman bertakwa. Satu. Yang kedua disebut itu berakhlak mulia. Yang ketiga sehat. Yang keempat berilmu atau cerdas. Kemudian ada cakap, ada mandiri, ada bersifat demokratis, ada bertanggung jawab. Ada 9 tujuan nasional itu. Dari 9 itu, yang 6 itu karakter, Mas. Yang 6 itu karakter. Kayaknya saat ini itu yang paling penting, Pak. Betul. Tidak mengecilkan yang lain, tapi dengan dinamika dan tantangan pendidikan saat ini, kayaknya karakter tuh betul. Karena amanah dari tujuan pendidikan nasional kita karakter yang banyak. 6 dari 9, bahkan bisa jadi 7 ketika iman takwa itu masuk karakter juga. Karakter religius. Kemudian saya lanjutkan lagi, karakter itu kenapa penting? Karena karakter itu bahasa agamanya itu akhlak. Betul. Maka Rasulullah itu disebut dalam Al-Qur'an bukan karena fisiknya, bukan karena kecerdasannya. Apalagi kayanya enggak, tapi disebutnya wa innaka la'ala khuluqil azim. Katanya begitu. Dan engkau Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Kemudian Rasulullah bersabda nih, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka di persekolahan sebenarnya akhlak inilah yang harus menjadi prioritas kita. Bukan hanya kecerdasan saja, tapi akhlak juga menjadi prioritas kita. Maka di sekolah pun harus kemudian diajarkan, diteladankan yang namanya karakter. Oh, jadi pesannya begini mungkin Pak ya. Kalau kan ini menjadi kekhawatiran kita bersama nih Pak. Kami termasuk menjadi orang tua ini sangat-sangat khawatir. Dengan situasi dunia saat ini yang perkembangan teknologi yang sedemikian rupa, gadget dan lain sebagainya. Kayaknya karakter peserta didik kita itu gimana gitu. Jadi di SMA 2, di Semanda kayaknya akan menjamin membentuk karakter yang baik dan berakhlak mulia, Pak ya. Seperti itu. Bukan menjamin, tetapi kita berikhtiar. Berikhtiar sekuat mungkin dengan memprioritaskan pendidikan karakter itu, penguatan karakter itu. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita mungkin nanti sebagai orang tua ya kalau sudah menitipkan di Semanda, insya Allah akan diikhtiarkan bagaimana akhlak dan karakter peserta didik untuk menjadi lebih baik. Kemudian berikutnya Pak, harapan Bapak ke depan terkait pelaksanaan PTM ini, PTM penuh ini terlaksana secara lebih maksimal itu seperti apa Pak? Kira harapan kepada Pemprov, Kementerian Pendidikan Pusat seperti apa? Saya mulai dari atas dulu, dari kementerian, kemudian dari mungkin di turunannya di bawahnya adalah Dikbud provinsi itu mohon untuk dibuatkan SOP kah namanya, regulasi kah yang namanya yang kemudian bisa kita laksanakan. Itu untuk kementerian dan Dikbud. Kemudian untuk orang tua, mari kita percayakan pada proses yang ada. Insya Allah kami akan berusaha untuk melaksanakan prokes itu dengan baik, sehingga orang tua tidak perlu terlalu khawatir. Apalagi kita sudah vaksinasi nih. Kami sudah vaksinasi. Kalau di Semanda itu di sekitar 92-93% warganya sudah vaksinasi sampai tahap kedua. Sehingga mudah-mudahan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Mungkin ada closing statement terkait obrolan kita pada kesempatan ini, Pak, bisa disampaikan kepada warga kita atau insan pendidikan kita, Pak. Baik, khususnya untuk warga Semanda atau warga pendidikan, insan pendidikan dimanapun berada di seluruh Nusantara, maka mulai tanggal 3 Januari kita diberi kesempatan untuk melaksanakan PTM penuh. Mari kita laksanakan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, termasuk pelaksanaan prokes COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa normal kembali, hadir di sekolah dengan penuh, bisa berkegiatan dengan penuh. Kemudian kalau semuanya sudah normal, insya Allah tujuan pendidikan nasional itu bisa kita raih. Amin. Alhamdulillah. Demikian siniar LPMP NTB Bisa bincang santai kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dari informasi atau obrolan kita kali ini. Nantikan siniar-siniar edisi berikutnya dalam LPMP NTB Bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.